untuk dijalankan, karena mengingat Kota Malang ini adalah kota yang sangat heterogen, jadi pendatangnya juga cukup banyak dan penduduk aslinya juga perlu dilindungi, sehingga banyak permasalahan seperti tata ruang, permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya itu perlu kita gali lebih dalam bagaimana program-program itu nanti bisa benar-benar terrealisasikan. Juga termasuk bagaimana program-program kebijakan yang nantinya akan dibawa itu bisa benar-benar mengakomodir kelompok-kelompok rentan, juga kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok perempuan, anak dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah kesempatan kita untuk bisa mengulik lebih dalam dan berdiskusi langsung dengan pasien. Luar biasa. Tentunya Bapak juga sudah S1 dan S3 di Malang dan sekarang menjadi akademisi di Universitas Brawijaya. Jadi sudah sangat memahami ya Pak. Sudah sangat pakem ya Pak ya. Oh ya Pak. Luar biasa. Sebagai akademisi juga Pak dan sebagai orang yang mempunyai latar belakang aktif di berbagai organisasi dan juga perlombaan, apakah ada aspirasi dari Bapak selaku akademisi dan juga moderator terkait pemilihan calon wali kota Malang nanti Pak? Kalau aspirasi saya sebenarnya ini sering kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa juga di kelas. Jadi bagaimana nanti calon kepala daerah terpilih itu bisa benar-benar membuat atau menjalankan program kerja yang itu merupakan benar-benar kebutuhan dari masyarakat Kota Malang. Harapan kami seperti itu. Jadi memang tantangannya sekarang banyak sekali prosedur yang dilalui memang dalam proses perencanaan pembangunan, tapi jangan sampai perencanaan pembangunan di Kota Malang hanya untuk mengakomodir kepentingan beberapa kelompok saja, sehingga memang harus yang menjadi dasar kebijakan yang akan dilakukan juga program-program kerja serta program pembangunan itu benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. Jadi latar belakang kami untuk membuat acara seperti ini, kami ingin ada suatu wadah di Kota Malang yang membahas tentang calon wali kota. Dan harapannya apa? Harapannya untuk para masyarakat Malang dapat menilai, dapat mengulik inovasi serta visi misi yang ada di Cawalkot Malang untuk Kota Malang yang lebih baik seperti itu. Dan ini pertama ya kampanye di kampus ini? Iya, bulan ini pertama dan kita juga sudah mengundang KPU, Bawaslu untuk sebagai stabilitator dan udah sowan juga ke KPU Bawaslu, katanya diperbolehkan dengan catatan tidak boleh membawa alat kampanye dan hal-hal lain yang berbau kampanye seperti itu. Ini rencananya yang diundang 3 calon? Rencana 3 calon yang diundang, namun ada 1 calon yang berhalangan hadir yaitu Pak Wahyu Hidayat karena beliau lagi ada di luar kota, sedangkan Heri Cahyono dan Abah Anton sedang konfirmasi, kita sedang melakukan konfirmasi. Kalau pesertanya ini siapa? Pesertanya saya mengundang dari komunitas-komunitas, lalu ada NGO dan BEM Semalang Raya, lalu ada BEM-BEM di Malang Raya, dan juga masyarakat secara umum seperti itu. Mas, atmosfer di kalangan mahasiswa gimana tentang politik? Apakah masih acu atau jangan lain? Iya, yang saya lihat, saya sendiri kan ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, itu kalau membahas tentang politik itu atmosfernya sangat kencang sekali. Dan ini juga teman-teman saya, masyarakat FISIP banyak yang ingin ikut untuk acara ini, namun mereka menyusul karena kebanyakan masih ada kelas seperti itu. Memang mahasiswa masih awam lah atau masih belum banyak yang tahu tentang visi misi ketiga calon ini? Iya, menurut saya itu masih awam karena KPU kemarin juga KPU memberikan visi misi itu tidak disebarluaskan secara luas gitu. Dan fungsi kami di sini untuk menyebarkannya lagi kepada masyarakat serta mahasiswa terkait visi misi dari para calon seperti itu. Ini sistemnya gimana rencananya? Jadi nanti ini sistemnya talk show bersama calon wali kota dengan moderator dari akademisi dosen FISIP UB. Dosen FISIP UB nanti ada Mas Mayuko dari ilmu pemerintahan, dosen ilmu pemerintahan. Jadi para calon disuruh paparkan visi misinya di sini. Iya, paparkan visi misi, lalu ada isu-isu yang diangkat oleh panitia, nanti akan dipertanyakan dengan tema kami. Lalu ada sesi tanya jawab juga yang disebarkan untuk para peserta yang ingin bertanya seperti itu. Temanya apa Mas? Temanya Kota Malang mau dibawa kemana? Terakhir Mas, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan ini apa sih? Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini ya semoga kita dapat memberikan wadah dan harapan baru untuk Kota Malang serta dapat memberikan inovasi, memberikan pencerahan lah kepada masyarakat Malang bahwa
ini loh pemimpin Malang, seperti ini loh para pemimpin Malang, dan harapannya lagi mereka bisa memilih dengan konsiderasi-konsiderasi yang udah mereka pikirkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul di sini, masih punya kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi bersama dalam acara Visit for One, jadi diskusi atau talk show terbuka untuk ranah kontestasi politik di Kota Malang. Terima kasih buat rekan-rekan BEM Visit, Presiden BEM Visit, juga Ketua Pelaksana serta jajaran kementeriannya yang sudah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Sebenarnya acara seperti ini acara yang ditunggu-tunggu. Jadi bagi masyarakat, bagi teman-teman untuk bisa berdiskusi langsung, sehingga kita bisa tahu betul bagaimana kompetensi dari calon kepala daerah di Kota Malang. Nah, di Kota Malang sendiri ada 3 calon ya, ada 3 calon. Yang pertama ada di nomor urut 1 ada Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin. Lalu nomor urut 2 ada Heri Cahyono dan Gandhi Serumpoko. Lalu di nomor urut 3 ada Abah Anton dan Dimyati Ayatullah. Yang saya sampaikan juga selamat datang buat Bawaslu, juga perwakilan dari KPU yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Juga rekan-rekan dari komunitas, dari akademisi, dari LSU, kelompok mahasiswa, masyarakat, dan berbagai elemen, rekan-rekan media juga, terima kasih sudah hadir. Nah, info dari teman-teman panitia, semua paslon sudah dihubungi, sudah diundang semua sampai pada H-1 jam tadi ya. Yang PR-nya mati. Sudah ya, sudah dihubungi, dan yang terkonfirmasi sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita ada 1 paslon, Pak Heri Cahyono. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak. Alhamdulillah. Mungkin bisa hadir di depan Bapak, monggo. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sebetulnya berkali-kali nih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Alhamdulillah baik. Dan kali ini saya menjadi penyelamat visit ya. Kalau saya tidak datang, maka talkshow ini tidak ada artinya. Maka Anda harus menghormati saya. Ya, baik. Terima kasih ya. Kabarnya baik. Alhamdulillah, mungkin sedikit ngantuk karena hampir tiap hari Keliling terus. turun lewat dalam jam petang jam gitu ya, untuk 2 bulan kita nggak bisa. Ya. Itu yang benar. Oke, matur nuwun Pak Heri yang sudah menyempatkan hadir. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi nanti pada siang hari ini talkshow kita nanti akan terbagi di 2 sesi. Jadi ada 2 sesi. Sesi pertama adalah kita tampilkan dan mungkin nanti kita tampilkan visi misi dari ketiga paslon. Juga kita nanti akan dengarkan langsung paparan dari Pak Heri terkait, karena berhubung satu-satunya calon yang berani hadir di Universitas Brawijaya, sehingga nanti beliau kita persilahkan untuk memaparkan visi misinya. Lalu berikutnya nanti kita sudah siapkan pertanyaan, beberapa pertanyaan untuk nanti bisa dijawab oleh Pak Heri Cahyono beserta paslon yang lain. Lalu di sesi berikutnya nanti kita akan buka Q&A, jadi sesi tanya jawab dari audiens untuk pasangan calon.
Nah, dalam proses talkshow kita hari ini ada beberapa SOP yang harus kita patuhi, termasuk tadi sudah disampaikan oleh MC terkait SOP untuk audiens. Lalu berikutnya untuk calon wali kota Malang, jadi memang ini sudah kami persiapkan. Seluruh paslon maupun perwakilan paslon dilarang memotong pembicaraan yang sedang berlangsung. Malang Boys dan Berkelas. Boys ini kayaknya kepanjangan dari mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, dan sinergis. Lalu misinya adalah mewujudkan generasi yang berbudaya, optimis, dan inovatif, mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif. Lalu misi yang ketiga adalah mewujudkan fasilitas infrastruktur perkotaan yang berkarakter indah dan kolaboratif. Lalu misi yang keempat adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis. Lalu misi yang kelima adalah mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan lestari. Itu visi dan misi dari calon wali kota Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Ali Muthahirin. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini visi misinya Pak Heri Cahyono, nanti kami beri kesempatan untuk menyampaikan sendiri, biar lebih lugas, biar mantap. Lalu berikutnya yang nomor 3. Nah, ini calon wali kota Haji Anton dan calon wakil wali kota Dimyati Ayatullah. Visinya mewujudkan kota Malang maju bermartabat. Nah, visinya yang pertama meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua menguatkan ekonomi lokal yang produktif dan berdaya saing. Lalu misi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aksesibel, dan berkelanjutan. Lalu misi yang keempat adalah mengembangkan kehidupan sosial dan budaya yang harmonis dan berkeadilan. Lalu misi yang kelima adalah memajukan inovasi, tata kelola, dan pelayanan publik yang responsif dan profesional. Itu adalah visi misi dari paslon nomor 3. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa visi misi ini penting? Nanti saya mohon Pak Heri Cahyono bisa menyampaikan visi misinya. Oke, slide visi misinya sudah disiapkan ya, yang dari Pak Heri ya. Nah, nanti begini Bapak Ibu, mungkin kita kalau melihat visi misi, kadang ada yang memang mencermati visi misi, tapi kadang cukup sekedar tahu saja. Nah, kenapa kita ada sesi khusus untuk visi misi? Karena sebenarnya visi misi ini sangat penting, terutama untuk rencana kerja, program kerja, serta rencana kebijakan dan rencana pembangunan ke depan. Makanya dalam proses pencalonan kepala daerah, nah itu biasanya diwajibkan, bukan biasanya, pasti diwajibkan untuk menyertakan visi misi yang membuatnya para paslon ini juga harus mempertimbangkan atau mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang. Sehingga visi misi yang dibuat oleh para paslon ini nanti berada pada rel pembangunan jangka panjang sesuai dengan atau sinkron dengan perencanaan di pusat dan di daerah, dan juga ini nanti punya keseriusan dan juga program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Mungkin kepada Pak Heri Cahyono kami persilahkan menyampaikan visi misinya. Waktunya 10 menit. Ya. 10 menit. Oke. Oh, 12 menit. Oke, baik. Menit. Sebetulnya gini ya. Monggo. Wong saya pemain tunggal, gitu ya. Anda tidak akan pernah tahu kedalaman seorang calon ketika Anda batasi dengan waktu. Kecuali bertiga ya. Tadi 2 paslon lainnya saya telepon. Ya udah panggungnya buat Pak Heri aja.
Jadi memang ditampilkan khusus saya gitu ya. Baik, terima kasih. Ini saya nyebutnya ada bapak ibunya, adik-adik semuanya. Ini yang sering saya jumpai di warung kopi ini, menggerakkan ekonomi Kota Malang, sekaligus Anda yang sering ngomong lu gue di warung kopi di Kota Malang gitu ya. Baik, saya paslon 2, Heri Cahyono, dan saya adalah paslon, kami punya 3 kelebihan. Kami pasangan baru, anyar, nggak pernah menjabat, nggak tahu korupsi, ya, dan tidak pernah punya dosa politik. Nah, yang kedua, kami pasangan termuda. Jadi termuda itu saya paling muda di antara calon calon wali kota. Kemudian Mbak Ganis paling muda juga di antara calon wakil. Yang ketiga, Mbak Ganis satu-satunya wakil perempuan ya. Jadi dia mengerti dan merasakan bagaimana menjadi seorang perempuan. Baik, next. Ya, nah ini visi, tentu vision itu tidak bisa dicapai dalam 5 tahun. Tidak ada vision itu dicapai dalam 5 tahun. Jadi visi terwujudnya masyarakat adil makmur, lestari dan berkeadaban. Karena hari ini saya diusung oleh PDI Perjuangan, maka di sana sudah ada template. Jadi template dari pusatnya seperti apa, nah kemudian diturunkan ke daerah. Dan saya visi dan nggak Jadi visi saya tukang bikin visi soalnya. Jadi salah satu profesi saya adalah konsultan manajemen, konsultan usaha, ya sekaligus saya pengusaha, sekaligus juga saya sebagai pendidik. Ya, jadi dari sini saya melihat bahwa Indonesia tahun 2045 itu targetnya Indonesia emas. Jadi benang merahnya mau ekonomi emas mau sebagainya emas ada di manpower, SDM. Benang merahnya ada di situ. Ya lalu apa yang kita bisa lakukan di Malang dengan tempo waktu 5 tahun? Ya klik ya next. Nah kota nyaman, kreatif dan berdaya saing. Nah nyaman ukurannya banjir terkurangi, macet terkurangi. Kalau Anda kan bermasalah dengan parkir, tapi kalau orang kampung enggak, ya parkir tertata dengan baik. Ini kota, wali kotanya kalah sama tukang parkir. Jadi bikin kota dalam kota gitu ya. Nah kemudian kreatif. Nah kreatif itu sesuai dengan karakter arek Malang. Arek Malang itu yang pertama karakternya to be different. Jadi dia berbeda dengan yang lain. Jadi Anda kalau tahu sejarah Ken Arok itu mbahnya arek Malang, dan Ken Arok satu-satunya raja yang bukan terah raja. Jadi dia out of the box, ya mirip seperti saya out of the box. Dan saya arek Malang asli, ya. Dan kemudian berdaya saing. Nah daya saing ini berarti soal kualitas sumber daya manusia. Nah itu klik. Nah, nanti positioningnya, jadi Malang menjadi City of Talent, sebuah kota yang mengembangkan sumber daya manusianya berdasarkan talenta. Dan ini tidak muncul ini saja, tapi perjalanan saya sudah jalan di 42 negara, dan untuk membentuk manusia saya investasi di ada pesantren entrepreneur di Kasumbon. Jadi saya asli Kasumbon di Malang Barat, setelah Pujon, Ngantang, Kasumbon, tapi saya warga Malang Kota. Jadi atas ini, jadi kita akan menang ke depan itu dengan SDM. Nah SDM kita sampai hari ini berkecerdasan rata-rata IQ 78. IQ 78 itu IQ gorila, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali teknis. Nah ini negara tidak aware, tidak melakukan grand design, ya. Nah saya jelaskan nanti selanjutnya. Jadi Malang City of Talents, jadi nanti kami mengembangkan SDM, dasarnya adalah talenta. Yuk. Nah
Dari situ kemudian muncul 9 songo sing anyar. Jadi ini atas dasar saya keliling kira-kira 1 tahun 10 bulan keliling Kota Malang, karena sebelumnya saya di jalur independen tidak lolos dan kemudian diwadahi oleh PDI Perjuangan. Jadi 9 program ini muncul karena satu perubahan besar. Jadi perubahan besar itu gini, kalau saya keliling ada pertanyaan, sampai ada yang rubah apa pertama kali yang ada di Malang? Perubahan apa yang ada? Apakah ada yang rubah kayu tangan, pasar, dan sebagainya? Saya bilang itu perubahan kecil, bukan perubahan besar. Nah, perubahan besar itu justru perubahan tentang cara pandang, tentang mindset. Mindset seorang wali kota itu harus memandang seluruh entitas yang ada di Malang Kota itu sebagai aset, ya, bukan sebagai objek. Nah, contoh kecil misalkan, hari ini itu ada program usaha lancar jaya, karena UKM itu tidak pernah ditempatkan sebagai aset, tapi dia objek serapan anggaran. Sehingga kalau di training diundang ya asal anggarannya terserap. Nah, kemudian kalau dia sukses, dia dipanggil wali kota, dikasih penghargaan. Tapi ketika susah, gak ada yang datang. Jadi ini bukan aset. Kalau Anda punya aset bernama motor yang Anda hasil beli sendiri, ketika rusak pasti Anda akan memperbaiki. Ketika tidak rusak, pasti juga akan Anda merawat. Ya. Seluruh peserta dan juga tamu undangan atas partisipasinya. Semoga dari diskusi tadi dan acara ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu kita semua dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk Kota Malang. Saya sih menyambut positif ya. Jadi wali kota adu gagasan, ojo adu sembako gitu ya. Adu tembakan gitu. Ya adunya gagasan karena dia yang akan membawa kota ini arah nanti. Ya. Kalau dilihat tadi animo teman-teman gimana Mas? Animo mahasiswa. Ternyata nggak anti politik juga ya. Nggak anti, dan hari ini undang-undangnya udah memperbolehkan kalau kita kampanye di kampus. Itu FISIP kan jurusan ilmu politik, masa nggak ngundang tokoh politik kan ya aneh. Ya, pertanyaan transportasi ya hampir semuanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan termasuk tata kota, mari ngono. Yang belum disinggung ekonomi UMKM gitu ya. Kemiskinan juga belum disinggung. Ya. Pertanyaan teman-teman sudah masuk dalam visi misi yang disusun. Ya, sudah masuk. Ya, terus Kira-kira kalau nanti ada undangan lagi Mas Heri di kampus lain atau di kampus lain, kira siap nggak untuk hadir dan oh kita siap, pasti siap.